Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo teman-teman yang investor, kembali lagi nih sama kita di podcast I Am Community. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik atau tema yang kita bahas pada hari ini, ada baiknya kayak kita kenalan dulu kali ya. Jadi, perkenalkan teman-teman semuanya, namaku Laurentia Diva, teman-teman bisa panggil aku Lauren, yang hari ini akan menjadi host gitu. Kita host nih di podcast I Am Community. Nah, tapi aku nih nggak sendirian nih, aku ditemani oleh partnerku, yaitu Dasya, hai semuanya, apa kabar? Hai Baik lah ya Dasya, pasti. apa kabar juga nih Dasya? Gimana nih Baik Dasya dong. kabarnya? Wih, baik juga. Baik dong. Lauren sendiri gimana? Baik, sama-sama baiknya nih. BTW, Dasya nih, tadi kan udah bulan Oktober ya, udah Oktober mau menjelang akhir. Dasya udah UTS Tuh. Udah, aku udah UTS nih. Ini kebetulan hari terakhir UTS. Jadi ya, mantep lah. Kalau Lauren sendiri gimana? Wah, ini Dasya, kalau Dasya udah hari terakhir nih, kalau aku nih belum nih. Masih 2 Oh, minggu lagi. belum mulai malahan. Iya, belum mulai. Masih berapa? Masih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke, Iya, masih lama. semangat. Berarti Iya, sekarang lagi matkul biasa aja ya? Iya benar, masih pertemuan, masih minggu ke-5 kalau. Minggu 5 ke-6 ke-5. gitu. Mantap. Iya mantap di Dasya nih, kayaknya udah ceria sih, udah cerah karena UTS-nya udah hari terakhir sih. Yoi, makanya aku udah, bebannya udah semuanya udah hilang. Iya. Oke, kayaknya udah siap gak sih kita buat sharing-sharing hari ini Dasya? Iya dong. Apa tuh, tentang apa sih kita hari ini sharingnya? Oke, jadi kita ini dibahas sebuah tema tuh. Nah, temanya tuh kita ada di seni berbicara. Nah, untuk topiknya sendiri, kita akan membahas seputar menyampaikan kritik yang berkualitas. Oh, Wow, oke. ini kayaknya dari topiknya aja udah bikin penasaran dia sih Dasya pengen Iya, langsung apalagi sharing. kritik ya, kritik Iya. denger kritik jadi kayak agak gimana gitu. Iya, kayaknya menakutkan, cuman kayaknya kalau misalnya kita bahas hari ini tuh kayaknya bakalan lebih seru sih kayaknya ya buat Iya, teman-teman betul. tuh mungkin bisa nih merubah pandangan kalau kritik itu nggak selamanya menyeramkan, ya guys sih guys ya. Betul. Iya, oke deh. Mungkin karena kita nih pembahasannya seputar kritik, kayak pertama-tama kayak kita bahas dulu deh. Menurut Dasya, kritik itu apa sih? Kayak definisi kritik menurut Dasya tuh gimana? Definisi kritik menurut aku pribadi ya, kalau kritik itu sebuah opini. Karena kan menurut aku kritik tuh belum tentu benar ya. Jadi jatuhnya opini yang bertujuan untuk mengevaluasi seseorang atau sesuatu gitu loh. Jadi ya tujuannya itu untuk membangun pastinya. Pokoknya kritik tuh tujuannya baik gitu. Cuman kadang orang tuh suka deg-degan gitu mau denger kata kritik karena mungkin bisa menyakitkan hati atau gimana gitu. Kalau Lauren sendiri gimana tuh kritik? Bener-bener setuju banget sih sama pendapatnya Dasya ya. Kalau kritik itu opini, kayak argumen dari seorang. Iya, argumen betul. Bener, kayak tapi nggak menutup kemungkinan kayak teman-teman yang mendapatkan kritik ini belum dapat aja udah takut duluan sih. Iya. Iya. Dengar kata kritik aja udah kayak berat nih. Padahal sebenarnya itu kritik itu karena pandangan kita ya, pandangan seorang. Misalkan nih aku mau mengkritik Dasya, kayak ini pandanganku. Cuma kan kita nggak tahu ya pandangan Dasya itu gimana, pandangan mungkin teman-teman lain itu gimana. Karena kan balik lagi kalau kritik itu dari opini diri sih, dan tujuannya itu
lebih ke arah mungkin selain evaluasi tapi juga bisa nih ke arah apresiasi. Kadang tuh kritik tuh Iya, ada betul, banget, kan? apresiasi. Bener. Betul. Pokoknya intinya untuk kebaikan lah ya. Nah, tapi kan kalau dengar kata kritik tuh kadang orang suka deg-degan yang tadi kita bilang ya. Dengar kata kritik udah takut duluan. Nah, pasti ada caranya dong biar nyampein kritik tuh dengan baik. Kalau menurut Lauren, cara menyampaikan kritik yang baik tuh gimana? Jadi yang dengar pun juga nggak gimana gitu loh. Iya benar, kritikan yang cara kita menyampaikan gitu ya. Kalau aku sih Baik gimana tuh? ke 3 cara gitu. Cara yang pertama. Oh, ada 3 cara, betul. Iya, cara yang pertama, bukan 3 cara sih, kayak lebih ke stepnya gitu sih, 3 step. Stepnya. Iya. Oke, gimana step tuh? pertama sebelum kita mengkritik orang, coba deh bayangin diri kita di posisi orang tersebut. Jadi kayak kita memposisikan diri kita itu jadi orang itu gitu. Gimana sih kalau misalnya kita jadi dia? Jadi kayak kita bisa tahu nih perasaan mereka kalau misalkan kita ngomong hal-hal yang mungkin kayaknya hal ini menyakitkan deh. Jadi kayak kita bisa nih cari bahasa-bahasa yang mirip, cuman yang lebih nggak terlalu negatif banget gitu lah. Jadi kayak kita tetap ngasih positif gitu ke dia. Itu step pertama, memposisikan diri seperti orang yang kita kritik. Oh, step 1 memposisikan diri ya? Iya benar. Step 2 apa tuh? Mungkin lebih ke ini sih, karena kita kan memberikan kritik ya pasti tentunya ya kita kasih kritik, tapi jangan sampai kritiknya ini menjatuhkan gitu. Iya, karena, betul. Kritik ini tujuannya kan untuk membangun ya, untuk teman-teman yang mendapatkan itu bisa development diri. Jadi jangan sampai kata-kata kritikan yang keluar dari mulut kita itu malah bikin mereka nge-down dan malah bikin aduh males deh, ntar kalau gini dikritik lagi kan, jadi kayak bener. gak enak gitu kan di hati, kayak kita gak enak, orang yang menerima juga gak enak gitu ya guys. Nah terus yang ketiga apa tuh? Menurutku stepnya itu setelah kita memberikan kritik yang membangun, kita juga bisa kasih solusi atau masukan. Misalkan nih betul. ada orang yang lagi MC, terus mungkin MC ini terlalu kaku gitu ya, terlalu monoton. Kita mungkin cara kamu MC ini kurang ini loh, kayak terlalu monoton, terlalu kaku. Tapi balik juga nih ke kita, kasih dong solusinya. Mungkin aku bisa nih saran nih ke Lauren, mungkin waktu MC kasih dong pantun gitu. Jadi kayak dia kasih ide gitu ya. Bener, jadi kayak selain dia dapat masukan yang mungkin tadi terlalu monoton, dia juga bisa merubah, kayak apa ya, bukan merubah sih, kayak lebih ke development tadi, balik lagi ke development gini. Nah menurut aku gitu sih. Kalau Dasya gimana sih? Setuju banget sih, iya aku setuju banget sih sama Lauren tadi, memposisikan diri, terus ngasihnya tuh pakai kata-kata yang membangun ya pastinya, jangan yang menjatuhkan kan. Sama yang terakhir tuh kasih solusi. Aku setuju banget sama yang ketiga sih, karena kan banyak orang ngasih kritik doang, dia nggak ngasih ide, nggak ngasih contoh gitu ya. Aku setuju banget kalau misalnya orang ngasih kritik, cuman dia juga kasih solusi ke kita. Itu aku setuju banget sih. Jadi ya menurut aku cara menyampaikan kritik yang baik ya sama sih sama Lauren, cuman aku tadi paling bener-bener cara yang paling benar kalau menurut aku pribadi ya ngasih solusi juga sih, sama kata-katanya jangan yang menjatuhkan. Itu sih kalau menurut aku, Lauren. Iya benar banget, karena kadang itu kalau misalkan kita terlalu menuntut gitu ya, kalau itu kadang itu orang itu nggak sadar ya kalau kita kayak nuntut, kamu harus gini, tapi kadang itu dia nggak ngasih solusi. Iya, cuma bisa nyuruh-nyuruh doang ya. Iya benar, nyuruh-nyuruh doang. Ini orang yang dengerin tuh kayak jadi apaan sih? Kayak perasaan aku dikritik dulu deh dari kemarin, tapi nggak ada solusinya nih, aku juga betul. Bener gak sih? Bener-bener bikin yang dengar pun juga jadi agak apa sih maunya gitu loh. Bener, maunya apa sih nih orang gitu kan. Aku juga udah coba nih kok kayaknya kurang dulu gitu kan. Nah tapi ini berhubungan nih sama orang yang dikritik gitu ya. Kira-kira gimana sih biasanya cara gitu agar orang yang kita kritik ini mau mendengarkan omongan kita gitu. Padahal karena ya balik lagi ya, karena kita harus melihat dari dua sudut gitu kan. Kita kadang bisa jadi orang yang mengkritik, bisa juga kita yang dikritik gitu. Nah, menurut Dasya gimana tuh cara supaya orang yang kita kritik ini mau nih mendengarkan kata kita gitu? Kalau menurut aku pribadi itu jatuhnya ya itu harus tergantung dengan orangnya sih, orang-orang masing-masing pribadi sih, karena banyak orang yang ya dia emang menerima kritik gitu ya, dia dengerin kritiknya, tapi dia sendiri nggak mau ngelakuin karena dia ngerasa dia paling bener. Itu menurut aku itu salah sih, karena kan yang tadi kita bilang, yang tadi kita bahas, kritik kan pasti untuk membangun ya. Jadi ya lihatlah dengerin juga lah gitu loh, jangan ngerasa udah dikritik jangan ngerasa paling benar gitu loh, jangan ngerasa orang yang mengkritik itu
pasti salah. Jadi itu tergantung ke diri kita sendiri sih. Kita harus mau mendengarkan orang lain, harus mau menerima kritikan gitu sih. Itu harus ya tergantung dari diri sendiri. Kalau menurut Lauren sendiri gimana tuh? Kalau mau buat orang biar denger dengan kritikan orang. Aku setuju banget sih, karena kadang itu ada orang yang cuman bener sih, ada pepatah kayak ada suatu kata kalimat gitu bilang, pokoknya kalau kamu dikritik yang baik ambil, yang buruk buang, itu bagus. Iya betul. Cuman betul. kadang itu ada orang-orang yang terlalu mungkin terlena, nantinya aku udah bagus, ya mungkin yang jelek-jelek itu bodo amat lah, pokoknya aku udah bagus kok. Kadang itu ada orang yang kayak gitu, keras kepala gitu ya, bener, kayak keras kepala bener, juga jatuhnya. Bener. Nah cuman kalau misalkan supaya orang bisa mendengarkan kita gitu, kalau menurut aku juga bisa dilihat dari sudut pandang si pengkritik. Kayak misalkan gimana tuh? aku mengkritik orang yang tadi ya mungkin MC-nya monoton, kurang nih pantun. Cuman balikin lagi ke diri sendiri, kayak kira-kira nih kalau aku mengkritik itu aku bisa nggak ya? Jadi kayak betul, gimana cara kita juga bisa harus jadi teladan orang lain gitu loh. Saya kadang itu misalkan nih aku dikritik sama orang, kamu terlalu monoton, kasih pantun dong. Cuman kadang itu aku mikir, emang kamu kalau jadi MC bisa ya jadi apa, bisa ya bisa monoton. Iya, kadang itu kayak ada gak sih orang-orang yang dikritik itu kayak gitu, kayak kamu tuh bisa ngeritik orang, aku juga bisa, aku nangkep kok maksud kritikan kamu, tapi kira-kira nih kalau aku balik, bisa nggak kamu kayak gitu? Kadang itu ada loh orang-orang yang kayak gitu, yang nggak langsung asal menerima. Nah, bisa sih dilihat dari dua sudut pandang kayak gitu. Jadi bisa dari sudut pandang orang yang dikritik, kalau aku ngeliat benar. ya gitu, iya gak sih? Betul. Pokoknya intinya apa-apa harus dilihat dari semua sudut pandang gitu ya. Benar. Setuju banget sih, setuju banget. Oke. Nah, kita kan udah ngomongin tentang sudut pandang masing-masing, tentang tips biar orang mau dengerin kritikan kita kan, Lauren. Nah, kalau misalnya dari kamu sendiri nih dari kamu sendiri ya, kamu pernah nggak baper saat dikritik? Pernah nggak tuh? Waduh, baper nih. Baper? Ya baper. Pernah sih ya, pernah kayak misalkan aku dikritik gimana-gimana, padahal kayaknya aku ngerasa aku udah oke deh. Oke gitu. Banget, iya benar. Kayak ngerasa, ya aku udah maksimal banget, tapi kok ternyata masih kurang ya, itu sih. Mungkin bukan baper yang gimana-gimana, cuman kayak jadi overthinking gitu, kepikiran gitu. Bener gak sih? Kalau Dasya gimana tuh? Pernah ya ada pengalaman? Pernah baper. Aku juga waktu itu lagi nge-MC, lagi latihan nge-MC, terus orang yang ngeritik aku bilang aku temponya agak terlalu cepet gitu ya, dan aku ngerasa kayaknya aku nggak maksudnya standar deh temponya, cuman aku kan nggak denger ya pas aku ngomong, aku cuma fokus baca doang, jadi mungkin ya orang itu emang dia lebih denger tentang tempo aku, jadi ya baper, cuman lebih kayak ini pasti yang terbaik buat aku gitu, jadi ya buanglah pikiran-pikiran baper itu. Bener kayak yang penting ngasih. Bener sih, apa kayak kritikannya tuh kayak mungkin kita kayak ngerasa kayaknya aku udah yang tadi kayak aku misalkan udah kayak aku udah oke deh gitu, ternyata mungkin bagi orang yang mendengarkan gitu kayak kayak aku kurang gitu. Makanya gimana caranya sebagai yang dikritik. Bener. Makanya sebagai yang dikritik pun juga harus ngelihat posisi yang mengkritik kan ya. Bener juga, kayak kita lihat nih sudut pandang orang-orang yang tadi yang mungkin MC, gimana sih sudut pandangnya gitu. Berarti kalau Dasya sendiri bapernya karena itu ya, karena dikritik gitu ya. Karena nge-MC. Sebenarnya kalau aku juga sama sih, karena kalau nge-MC ku itu juga deh, waktu itu ada masalah di ini waktu itu aku pernah nih MC offline, barusan kemarin banget. Oh barusan banget, aku lihat tuh di story Lauren Instagram. Itu hybrid, bener-bener pertama kali. Hybrid. Iya itu aku pertama kali banget gitu, offline kan. Nah, waktu aku berdua sama temanku, dan temanku ini dia anaknya ekspresif, jadi tangannya itu gerak. Kalau kan gerak ya, kan bawa keycard gitu kan. Nah dia tuh sambil gerak. Sedangkan aku anaknya masih kaku banget, kurang ekspresif gitu. Terus jadi aku cuma bisa pegang, baca, baru, tapi tangannya nggak gerak. Jadi mikir sih kayak, ini MC-nya kok berdua ini kok kurang konsisten nih, ini mau gerak dua-duanya atau gimana gitu. Akhirnya udah dapet kritikan, terus akhirnya aku sama temanku berdua ini kayak gimana mau janjian gerak atau enggak gitu, diskusi. Jadi win-win solusinya dari kita pemecahan masalahnya, yaudah mungkin untuk saat ini nggak usah pakai gerakan tangan dulu karena aku belum terbiasa gitu. Jadi ternyata ya itu bagus ya. Iya ternyata itu bagus kan, ada solusinya kan. Iya benar, jadi kritikan itu kita bisa nemu solusi. Jadi apa ya, kritikan tuh nggak selamanya buruk gitu guys, kayak kita malah memacu kita untuk
problem solving gitu, kayak suatu masalah. Betul. Bener kan? Betul. Nah, ini kayak terakhir banget sih di acara terakhir banget podcast ya. Nah, kita kan udah banyak bahas nih Lauren tentang kritik, tentang sudut pandang juga. Tadi kita akhirnya nemu kalau misalnya kritik bisa jadi problem solving juga kan ya, tadi kita bahas ya. Nah nih, untuk menyampaikan kritik kan deket-deket sama ya mirip-mirip, nggak mirip juga sih sama motivasi, cuman ya senada gitu ya, bilangnya senada. Kalau misalnya lagi menyampaikan motivasi nih Lauren tuh tim idealis atau realistis? Apa tuh Lauren, apa tuh? Sebenarnya kalau buat diriku sendiri, aku lebih ke realistis gitu. Karena apa ya? Aku anaknya nggak suka yang ada orang berekspektasi terlalu tinggi ke aku. Karena aku takutnya nggak bisa mencapai hal itu dan malah bikin orang lain kecewa. Jadi lebih baik kayak dia tuh kalau ke diri sendiri realistis gitu kan. Cuman balik lagi, kalau misalkan aku menyampaikan motivasi ke orang lain, kayak aku support nih, aku kayak jadi support system orang lain, aku cenderung ke anak yang idealis. Aku kasih bagus-bagusnya. Kadang kalau mungkin teman-teman bingung idealis sama realistis, mungkin kalau idealis itu kita kayak kasih yang bagus-bagus gitu, kita kasih positif ya, yang terbaiknya gitu ya. Bener. Cuma kalau realistis kan kita kayak mempertimbangkan kayak anak itu gimana, kondisinya gimana. Lihat dari semuanya ya, lihat dari semua aspek. Ya. Bener. Tuh. Nah, cuman kalau aku kasih ke orang lain, aku lebih ke idealis. Kadang tuh pernah nih ada kejadian juga nih. Aku ada kayak aku kan ikut kepanitiaan gitu. Nah, ada satu orang ini yang emang agak problematik gitu. Dan yang ngerasa itu bukan aku doang ternyata ya. Orang-orang tuh pada ngerasa dia itu, wah anak ini kayaknya problematik gitu. Cuman emang belum ada yang berani nyampein ke anak itu. Gitu. Nah, akhirnya aku coba deketin ke dia, aku kasih dia kata-kata semangat. Kayak aku nggak berani bilang kalau misalkan kamu tuh sebenarnya problematik loh. Kamu sebenarnya lagi di nino gitu ya. Jadi omongin loh. Nino nih sama orang-orang kepanitiaan. Nah, nggak berani ngomong gitu. Karena aku juga harus mikirin ya tadi ya kayak step-stepnya 3 step itu aku mikirin kalau aku di posisi dia gimana. Mungkin ada faktor-faktor X yang mempengaruhi kinerjanya dia gitu. Jadi waktu aku kasih dia motivasi, aku balikin lagi ke dia kayak, aku percaya kamu tuh bisa, kamu tuh kinerjanya pasti oke. Mantap banget nih Lauren nih. Iya, aku takutnya kayak dia malah jadi ngedown duluan dan bikin kepanitiaan jadi nggak enak gitu. Jadi kayak aku pengen tahu nih kalau misalkan aku kasih dia positive affirmation, dia setuju nggak sih? Dia bisa nggak sih berubah? Gitu sih kalau dari aku. Kalau buat orang lain. Akhirnya gimana? Ini masih lagi ongoing sih, jadi masih running. Oh, lagi ongoing ya. Nanti kita tunggu ya guys. Update-nya gimana ya. Iya. Nah, kalau Dasya gimana tuh Dasya? Kalau aku sama kayak Lauren sih. Aku kalau ke diri aku sendiri realistis gitu ya. Aku nggak mau ekspektasi terlalu tinggi. Karena dulu ya, jujur aja nih aku orangnya berekspektasi tinggi terhadap semua hal. Cuman itu yang bikin aku stres sendiri gitu loh, karena kan nggak sesuai ekspektasi nih. Biasanya aku udah ekspektasinya A, tiba-tiba dapatnya cuman B atau C gitu kan. Aku nanti yang sakit hati sendiri gitu loh, padahal ya aku sakit hati ini gara-gara ekspektasi aku sendiri. Jadi ya kasarnya aku yang nyakitin diri aku sendiri gitu loh. Jadi mulai sekarang aku lebih ke realistis sih. Cuman sama kayak Lauren, kalau misalnya ke orang lain idealis, karena aku nggak mau nyakitin hati orang gitu loh. Aku mau ngasih ya yang positif-positif aja lah ke orang, cuman kalau misalnya ke diri aku sendiri lebih ke realistis sih. Itu sih kalau dari aku. Iya, benar-benar kayak apa yang ngerasa gak enak aja sih kalau misalkan kita terlalu yang gimana-gimana gitu ke orang lain, apalagi ke teman sendiri gitu kayak takutnya itu kayak hal-hal yang bersifat apa ya, itu kan jangka pendek gitu ya, kepanitiaan, organisasi kayak ini kita ada hard feeling gitu ke orang, cuman kayak hard feeling itu tuh jangan sampai merambat ke hal-hal pribadi gitu kayak gara-gara kritikan kita, gara-gara apa ya, mungkin kata-kata yang mungkin kurang enak atau kurang sesuai gitu, kayak jadi bikin apa ya, pertemanannya kita tuh kayak jadi aduh kok renggang gitu. Makanya kayak kita jauh gitu ya. Iya bener, kayak kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya ke orang lain, kan tadi aku bilangnya idealis ya. Iya sih, aku kalau ke orang lain idealis. Cuman tapi tetap aja sih aku pengen ada realistisnya gitu loh, karena ya aku nggak mau orang ekspektasi terlalu tinggi. Cuman ya aku mau lihat mereka, aku maunya mereka positif aja. Jadi ya idealis, cuman tetap ya agak realistis dikit lah gitu sih. Iya, kalau dari aku. Bener sih, itu kayak dibikin jadi pemantik semangatnya orang yang kita kasih gitu, karena takutnya ya itu tadi ya kayak orang manusia ya, namanya manusia kalau udah dikasih yang positif tuh kayak tambahin naga sih.
Bahkan aku pun juga kalau misalkan dikasih positif doang ya pasti alah aku kan udah gini, udah oke, udah gini. Jadi kayak malah nggak keluar tuh dari zona nyaman. Jadi gitu ya sih guys. Pokoknya intinya ya lakuin yang terbaik aja lah ya. Bener do your best sih, bener. Ya kalau misalnya dikasih kritik ya dengerin sih pasti harus. Ya yang tadi Lauren bilang ambil baiknya, buang yang apanya tadi Lauren? Ambil baiknya, buang yang jelek ya. Nah, setuju banget aku. Tuh. Ya hari ini seru banget ya Desya, kita bahas ini. Nah, kita juga share pengalaman pribadi kita masing-masing di kritik ya. Bener. Tapi kita untung aja kita nggak baper. Tenang. Yeah. Ih kok begini kayaknya. Peace ya ini ya. Oh peace and love guys. Oke nih guys, kita udah berapa menit tuh? Udah berapa menit sih Lauren? 15 menit, 20 menitan? 20-30? Ya sih. Ya segitu lah pokoknya. Yeah. Tapi yang tadi kita udah share pengalaman kita masing-masing, dikritik dan segala macamnya. Ya aku udah lihat pemandangan Lauren tentang kritik. Aku pun juga kita udah tukar pikiran gitu ya Lauren. Dan pastinya aku juga pasti dapat pelajaran baru dari pembahasan kita hari ini. Apalagi tentang kritik ya. Kritik kan kalau orang dengar kritik jadi agak deg-degan, cuman sekarang setelah aku bahas-bahas gini, akhirnya aku sekarang lebih kayak santai aja. Yang penting kasih yang terbaik dan ambil baiknya, buang jelek ya. Yang kayak Lauren bilang ya kan? Iya, benar, setuju lah. Oke. Lauren, ada yang ingin disampaikan Lauren? Mungkin dari aku udah cukup sih, karena hari ini kita udah sharing banyak banget. Mungkin teman-teman di rumah, teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin kita itu kayak mungkin ngerasa relate gitu ya, kayak ketakutan ketika dikritik atau mungkin ketika mengkritik itu bingung nih, kalau kita ngomong ini salah nggak ya, kita ngomong ini kira-kira gimana gitu. Mungkin terus dari aku tadi ya, mungkin yang baik diterima, bisa kita serap, bisa kita perbagi, yang buruk kita buang. Cuman kembali lagi ke diri sendiri juga, development tetap development diri gitu, jangan stuck di situ-situ aja. Itu sih mungkin dari aku. Mantap, fokus ke diri sendiri dan juga fokus ke masa depan. Mantap. Nah, sebelum kita mengakhiri dengan benar-benar mengakhiri, kita salam dulu kali ya, Lauren. Boleh. Oke, aku hitung ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh banget nih ikutan. 1, 2, 3. Salam I am community. I am smart. I am capable. Yeay, mantap. Seru banget Lauren hari ini. Thank you ya. Seru banget, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Follow juga IG-nya. Yeah.